Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini bisa duduk bersama kembali, sehat wal afiah, dan yang terutama fi taatillah, sehat dan dalam taat. Tidak sedikit orang yang sehat tapi maksiat, ya, sehat tapi maksiat. Nah, kita alhamdulillah malam ini sehat dan kita taat. Kalau berkumpul dua nikmat tersebut, tidak ada nikmat bagi seorang mukmin yang lebih baik daripada nikmat iman dan nikmat afiah. Nikmat iman dan nikmat afiah, sehat zahiran wa batinan. Tapi seringkali manusia taunya nikmat itu kalau punya duit, ya. Punya duit itu nikmat. Kalau nggak punya duit katanya nggak nikmat. Memang betul sih, nggak punya duit kurang nikmat, ya. Kalau punya duit itu terasa nikmat, normal. Tapi kalau mandek sampai di situ doa, ya betapa rendahnya makna nikmat buat kita. Sementara Allah kasih kita tubuh yang sebetulnya tubuh ini kan dari mulai ujung jari, ya, sampai ke kepala kita, semua kalau dipegang bisa merasa. Kalau normal ya, dipegang bisa merasa. Artinya sekujur tubuh itu sebetulnya bisa merasakan nikmat. Contoh, mandi diguyur air kepala, itu kalau orang yang bisa ngerasakan ya nikmat. Kalau yang enggak, yang biar ora kroso, betul kan? Tapi kalau orang yang mau menikmati, gerujuk pelan-pelan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, enaknya, nikmatnya luar biasa. Minum air, kalau jenengan nggak percaya nanti cari di internet. Air yang dituangkan ke dalam gelas, air bening yang dituangkan ke dalam gelas, terus sama ada suaranya dituangkan tuh, coba dilihat, langsung kemecer pengen minum gitu, enak itu ya. Ternyata lihat begitu tuh nikmat, ternyata melihat itu nikmat. Banyak sebetulnya nikmat yang bisa dirasakan, cuman sayangnya kita membatasi nikmat itu pada hal-hal yang rendah gitu ya, pada hal-hal yang rendah. Makanya mulai hari ini kita harus belajar untuk bisa menikmati hidup. Menikmati hidup. Kenapa? Urip ki pisan. Hidup tuh cuman sekali. Jangan dibuat ruwet. Saya tuh gumun sama manusia ini. Urip pisan kok ruwetnya luar biasa. Jenengan termasuk enggak? Lah ya urip pisan, hidup cuman sekali kok ruwetnya luar biasa. Bilang tuh sama ruwet, aku ki urip pisan, ojo kayak ruwet, begitu loh ya. Bilang sama yang ruwet-ruwet itu, apapun masalah kita, hidup saya ini cuma sekali, udah kamu jangan buat saya ruwet. Mau ruwet terserah, saya nggak mau ruwet gitu. Nikmati hidupmu. Dan indahnya Allah Ta'ala ini untuk menikmati hidup tidak butuh duit. Untuk menikmati hidup tidak butuh duit. Meskipun sebagian orang bilang tanpa duit hidup kurang nikmat. Saya kemarin di Kalimantan tuh ketemu manusia aneh itu. Bener manusia aneh. Saya nggak usah sebutkan namanya. Orang ini tangan kanan bos besar di Kalimantan. Tangan kanannya. Dikasih mobil harganya sekitar 2 miliar. Sama bosnya itu. Dipakai mungkin baru berapa hari ya. Dikembalikan. Bos, saya nggak suka. Kenapa? Memperlambat kerja saya. Enak naik motor saja. Coba kalau jenengan, ini menungso apa ngedan? Ayo saya mau nanya, ini manusia, ini normal atau gila nih? Luar biasa kan? Mobil sekitar 2 miliar, kembalikan, dipakai, dikembalikan, kata ini memperlambat kerja saya, enak naik motor, udah ambil lagi bos, gak mau. Gajinya dinaikkan, dikasih tambahan gaji sama bosnya. Dikembalikan, kenapa? Kakean, kebanyakan. Gaji yang lama cukup buat saya, kalau kebanyakan saya tambah mumet.
Mirip sama jenengan. Masya Allah. Ini manusia biasa atau luar biasa? Luar biasa. Nah ini manusia ngerti nikmatnya hidup tuh di mana, ngerti. Makanya kalau dia itu minta sesuatu pada bosnya, ngomong gitu ya, bos tolong yang di sana dibantu, ngomong seperti ya bosnya nurut, karena orang ini jujurnya luar biasa. Dia tidak butuh nggak butuh apa-apa. Seandainya di tengah-tengah kita ada satu yang seperti itu, luar biasa. Ternyata kita yang modelnya udah dikasih gaji ya jaluk tambah terus, udah dikasih hadiah bilang nah ini kurang itu, betul kan ya, kurang ini kurang itu, nggak bisa qanaah. Ada itu yang menafsirkan Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami di dunia ini hasanah dan di akhirat berilah kami hasanah, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Wa qina, lindungi kami dari siksa api neraka, selamatkan kami dari siksa api neraka. Tafsirnya kebaikan di dunia hasanah. Dalam ayat tadi yang biasa kita sebut doa sapu jagat, tafsirnya itu macam-macam. Ada yang menafsirkan hasanah istri yang solihah. Hasanah itu istri yang solihah. Ya itu mungkin ya benar juga sih ya. Mang bojo solihah ki ya hasanah. Kalau istrinya solihah itu pulang-pulang mumet nyawang bojo ya ayem. Tapi kalau istrinya itu enggak hasanah, pulang-pulang ayem nyawang bojo mumet. Betul ibu-ibu? Ngaku tuh ya. Ya kan kalau istrinya hasanah, pusing-pusing pulang, pusingnya hilang. Tapi kalau istrinya nggak hasanah, pulang-pulang itu senang, lihat istrinya pusing. Naudzubillah min dzalik. Istri hasanah ya, hasanah di dunia, nggak punya duit nggak masalah, yang penting istri solihah. Wos, bejo ini luar biasa. Daripada duit banyak tapi istrinya nggak solihah, mending melarat bojone solihah. Betul bapak-bapak? Kapokmu kapan? Milih kok melarat? Jawabannya mestinya enggak, sugih. Sugih bojo hasanah. Ini mbak yang namanya hasanah tampak berbahagia ini. Namanya disebut-sebut. Ada pula yang mengatakan hasanah itu qanaah. Kebaikan di dunia itu kalau bisa qanaah. Qanaah itu apa ya? Merasa cukup dengan yang dimiliki. Nah ini ibu-ibu cocok nih. Makanya Pak qanaah, Pak qanaah. Ibu-ibu, ya bu ya, tuh ya, qanaah, merasa cukup dengan yang dimiliki. Alhamdulillah, bapak-bapak qanaah bu, punya istri 4, qanaah, merasa cukup dengan yang dimiliki. Betul bapak-bapak? Itu bu. Ternyata penafsiran qanaahnya masing-masing. Qanaah, merasa cukup dengan yang dimiliki. Punyanya kopi setengah cangkir cukup buat dia, nggak lihat lebih, mesti ayem. Tapi kalau orang belum merasa cukup dengan yang dimiliki, kemerungsung. Kemerungsung itu bahasa Indonesianya apa ya? Bukan gelisah, bukan tergesa-gesa lain. Kemerungsung itu tidak tenang. Nah, betul kan ya? Lebih cenderung kepada yang nggak tenang. Resah ya bukan, resah bukan, gelisah juga bukan, tergesa-gesa juga bukan. Kemerungsung itu tidak tenang. Kalau yang diinginkan sudah kecapai, itu baru tenang. Lah kemerungsung itu tidak tenang karena belum tercapai yang diinginkan. Bahasa Jawanya kemerungsung, bahasa Indonesianya sepanjang itu. Betul kan? Misal contoh pesawat boarding jam 6 pagi, misalnya jam 6 kurang 10 belum sampai bandara. Tenang atau kemerungsung? Kemerungsung. Kenapa? Ya belum tenang. Betul kan? Nah itu namanya kemerungsung. Jatuh cinta pada seorang wanita, belum lamaran, banyak yang ngelirik. Tenang atau kemerungsung? Cepet pae, kalah cepet gue pae, ayo pae gitu ya. Bapaknya dipaksa cepet lamar, kemerungsung. Nah tapi kalau orang qanaah udah merasa cukup, gak kemerungsung dia dengan yang dimiliki orang lain. Tenang hatinya, cukup, dah saya segini cukup. Tapi seringkali banyak orang salah menafsirkan qanaah. Merasa cukup dengan yang ada, jangan cari lagi. Itu bukan qanaah, males itu. Paham ya? Jadi orang qanaah itu jiwanya tenang tapi nyari terus. Itu namanya qanaah. Merasa cukup dengan yang ada tapi cari tambahan. Itu namanya qanaah. Jadi bapak cukup dengan yang ada tapi cari. Nah iya gaji 2 juta cukup toh?
cukup, tapi cari lagi. Anak 2 cukup toh? Cukup, tapi nambah. Bu, kenapa toh Bu, kok bab anak nambah ibu agak pandangannya nggak enak gitu, kenapa tuh Bu? Anak 2 cukup belum? Lu belum cukup kata ibu-ibu. Ini kona'ah. Ini orang kalau sudah kona'ah, ya kona'ah itu bukan berarti nggak cari lagi, salah ya. Merasa cukup, merasa rasane cukup, tapi usaha untuk nambah itu harus. Jangan saya kona'ah cukup, saya punya rumah segini saja. Loh betul, kamu cukuplah dengan rumah segitu, tapi beli rumah yang lebih besar untuk nampung orang yang lebih banyak, buat pengajian, untuk tamu dan lain sebagainya. Buktikan nanti kalau kamu punya besar, cukuplah dengan kamarmu yang kecil. Bahkan kamu nggak tidur di kamar pun cukup, tidur di sofa juga cukup. Itu namanya kona'ah. Tapi kalau rumahnya kecil, punya kemampuan besar, mencukupkan diri yang kecil, mergone pelit, nah itu lain lagi. Itu bukan kona'ah, tapi bakhil. Ngajak teman-temannya keluar, ayo makan sate. Oh ayo, semangat temannya, mari kita kona'ah, cari sate yang tusuknya kecil-kecil, harganya paling murah. Ini bukan kona'ah mas, tapi pelitnya luar biasa. Nah hidup itu akan mendapatkan kebaikan di dunia ini, bisa menikmati kalau kona'ah. Nah caranya biar kona'ah bagaimana? Lawannya kona'ah apa? Rakus itu apa? Serakah, betul ya, rakus itu serakah. Bagaimana rakus dan serakah? Tidak merasa cukup dengan yang ada, pengen cepet-cepet dapat tambahan dan takut kalau nggak dapat. Itu namanya serakah. Jadi serakah itu cenderung siap melukai orang lain. Contoh, lampu merah sudah hampir merah, lampunya hijau. Orang yang kona'ah ngantri dia. Yang serakah hampir merah, ya langsung dia ambil kanan, kemudian maju ke depan, yang depannya tabrak gitu ya. Ini namanya serakah itu. Namanya serakah. Lain kalau cari peluang normal, nggak jadi masalah. Tapi maksakan diri, dia nggak mau sampai kena merah dan siap mencelakai orang lain, itu namanya rakus, namanya serakah. Pertanyaan, ikhwani rahimakumullah. Nah kalau kita pengen hidupnya bahagia, seneng, nyaman, tiru bapak yang tadi itu yang saya ceritakan. Jangan kalau lihat bentuknya, kalau cara orang Kudus itu kalimatnya orang bejaji. Ya bahasa Jawa kuno itu ya, orang bejaji. Bentuknya itu enggak, yes, orang ketok apa-apa gitu ya, biasa. Tapi masya Allah, masuk bandara itu pintu yang nggak boleh dibuka, beliau buka tuh ya, buka. Saya mau naik pesawat tuh ya, beliau ngantarkan sampai di depannya pesawat persis. Dan yang di bandara hormat semua, keren atau nggak keren ini? Padahal nggak punya pangkat, nggak punya pangkat. Ini orang yang bisa menikmati hidup. Nah ini saya heran sama kita ini. Urip ki gampang, urip ki penak, hidup nih mudah, hidup tuh enak, kenapa ndak kamu nikmati gitu loh. Halo. Nah ini saya lagi menikmati hidup, pengen ngomong hello ya ngomong gitu loh. Paham kan? Asal nggak dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmati hidupmu, saya jamin sebentar lagi mati. Betul, sebentar lagi Anda mati, saya mati, diganti bayi yang lahir, ganti bayi yang lahir, ganti generasi. Wong paling kontraknya jenengan tinggal berapa tahun tuh? Jenengan loh, bukan saya. Jenengan juga jawab, Habib loh, bukan kami, kan begitu. Kontrak kita ini semua, ayo coba anggap kalau di dunia ini kan kontrak tapi nggak pakai bayar nih ya kita ini. Numpang ka'abiri sabil, seperti musafir yang lagi lewat, numpang berhenti di halte. Tujuannya ke Surabaya, singgah di Solo. Nah singgahnya di Solo ini mau lama apa sebentar? Lalu tujuannya di Surabaya, yang dicari di Surabaya, lah kok mandeknya di Solo lama-lama? Ini bodoh atau pintar nih? Mas, enaknya baca contoh mas aja ya. Monggo diunjuk. Oh, ya. Saya dikasih kopi kok dingin. Kopi kalau dingin itu bukan kopi. Kopi itu panas. Dijawab sama bagian, dikasihnya dari tadi Bib. Jadi sekarang udah dingin. Ya ngasih jangan dari tadi. Oh, ngayal kok sama saya. Tolong mintakan kopi yang panas. Judulnya nikmati hidupmu. Lah pengen kopi panas ya ngomong batin tok.
loro mas. Ini praktek, pengen panas ya tinggal ngomong, minta yang panas. Terwujud tidak terwujud bukan urusan kita, tapi ngomong gitu dibatok. Tidak bisa boyo kira-kira mendem jeruk cepet mati yang betul ruwet hidupnya nggak enak. Nanya sama mas-mas, misal mas ya, misal mas tinggal di Sukoharjo, mau nikah sama orang Sragen, jenengan tinggal di Sukoharjo, kan Sukoharjo di sana, Solo di sini, Sragen di sana ya. Anda tinggal di Sukoharjo, mau nikah sama orang Sragen. Nah, calon istri Anda ini Wayu Pol. Dah, jangan bayangkan yang aneh-aneh. Calon istri Anda Wayu, bukan lagi Ayu, Wayu Pol. Kemudian muda belia, pinter, baik, sugih. Pinter, baik, sugih. Nah, Anda ini lagi diiring diarah-arah untuk ke acara pernikahan. Terus mampir di Solo dulu, minum teh. Saya mau nanya, mau enggak duduk minum tehnya itu 20 hari? Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Pengennya apa? Cepat atau lama? Kalau perlu nggak usah mampir, betul? Nah iya, itu baru gadis sing wayu pol. Nah itu akhirat ada surga, bukan cuma gadis, widodari, bidadari yang wayu pol. Dan sepuronipun mas, jenengan tuh jatahnya tidak ada, minimal satu tuh tidak ada. Bidadari untuk Anda tuh nanti banyak, ibu-ibu biar untuk mendem tidak apa-apa. Oh itu fakta. Bidadari untuk Anda ini nanti banyaknya luar biasa. Sekarang saya mau nanya, pengen cepat ketemu atau ditunda? Halo, pengen cepat ketemu atau ditunda? Mesti jawabannya tunda dulu Beb. Lah kan bodohnya kita, disiapkan bidadari kok pilih Edwin, kan aneh. Paham maksudnya? Kok kita pilih sama donyo yang ruwet ya, pilih sama manusia-manusia gitu yang begitu modelnya, padahal ada bidadari, ada surga yang luar biasa. Orang yang udah paham ini, yang sudah paham ini, jadi hidup itu ya wes betul-betul ngenteni mati. Maksudnya ngenteni mati, dia jalan menyambut kematian dengan senang yang luar biasa. Maka disebut radiyatan mardiyah, puas, ridho dan diridhoi. Nah caranya bagaimana puas? Wong berjalan menuju kekasih kok. Jadi dia setiap episode hidupnya tuh dinikmati. Wena mesti setan bisi enake melarat ki apa Be? Melarat kok penak. Episode kehidupan yang mana yang enak buat orang melarat, buat orang miskin? Episode hidup mana yang enak? Setiap episode hidup itu enak, gak pakai embel-embel kaya atau miskin. Mau kaya mau miskin, episode hidup itu enak. Tergantung orangnya mau ndak menikmati. Boleh saya kasih contoh? Boleh? Yakin? Ya. Saya mau nanya nih, kopinya enak ndak? Tergantung. Jenengan mau minum ndak? Betul kan? Enak kalau nggak diminum, kerasa enaknya? Ndak toh? Enaknya nggak kerasa. Saya mau nanya, sumuk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Gerah itu bahasa Jawa sakit. Sumuk, panas, gerah gitu kan, enak enggak? Enak. Anda kalau ngerasakan sumuk itu enak. Gimana cara ngerasakan sumuk? Ambillah kain, tisu, rasakan sumuk ya. Masya Allah sumuknya enak mesti. Orang mau sambat sumuk ya, sumuk, stres awakmu. Kroso Bu, saya kroso Bu, disindir kroso. Paham maksud saya enggak? Paham enggak? Kan kalau udara panas, solusinya mudah atau susah? Oh mudah, pakai tangan aja bisa kok sumuk ya. Selesai itu. Nah kita ruwet, kipasnya mana? Kipas mana? Tangan mulu kipas. Munuannya lurip. Allah udah nyiapkan semuanya, semua. Nah, ya kan? Masya Allah nikmatnya. Allah seger ya Allah. Enak, tapi nggak mau ngerasakan.
bergantung pada sumuk, nggak mau ngerasakan di luar sumuk. Pikirannya nih loh. Nggak punya duit, enak enggak? Pinter. Ibu-ibu sudah bisa merasakan nikmatnya nggak punya duit. Nah, orang nggak punya duit gimana cara menikmati nggak punya duit? Ya cari. Paham kan? Nggak punya duit. Enaknya nggak punya duit di mana? Enaknya ketika cari. Orang punya duit enaknya di mana? Ketika buang. Betul kan? Lah punya duit ditaruh di lemari di sawang toh enak, gendeng mas. Betul lah itu. Jadi punya duit itu enaknya kalau dia bisa menikmati, dibuang. Nggak punya duit nikmatnya kalau cari nikmat. Saya tuh kalau di jalanan lagi nyetir tuh capek dah nih. Yang namanya nyetir itu ya, nyetir itu ya kalau dihitung-hitung kan ya capek ya, dihitung-hitung capek. Tapi ayo kita nikmatin, nyupir itu enak. Gimana caranya? Ya cari hiburan di jalan. Hiburannya bagaimana? Sepanjang mata memandang. Tulisan di truk itu ada yang menarik atau tidak? Nah, tulisan di truk. Jangan gambar, ngeri. Gambar, astagfirullahaladzim, karena gambar juga macam-macam. Wah, saya sering dapat tulisan tuh yang indah, nikmat. Belum lagi nanti kalau ketemu orang yang galugalan, wah, gitu kan, wah, wong kok kaya ngono ya Allah, medeni. Hiburan jadinya hiburan. Terus lihat orang yang nyelip, yang ngawur, meh tabrakan, Allahumma ya Allah, moga-moga selamat, iya selamat, alhamdulillah, nikmat gitu. Jadinya enak. Orang nyetir ngelamun, orang tekan-tekan, ya cepet mati. Paham maksud saya enggak? Ya, melarat, gak punya duit, miskin, ya nikmati itu. Nikmatinya bagaimana? Orang miskin gak bisa ke mall, misal. Sebetulnya bisa juga ya. Orang miskin gak bisa ke pasar, misal. Itu kan pikirannya sendiri. Saya miskin Habib, saya gak bisa ke mall. Gak ada, mall gak butuh duit, sikilmu kilo. Kakimu ini langkahkan. Saya gak punya kendaraan, sikil dia punya, melaku. Oh jalan aja gak mau. Jalan gak mau. Jalan kaki, nikmati itu. Masuklah mall, masuk, gak punya duit masuk mall. Nanti Allah kasih kenikmatan. Apa itu? Ojo dungane sih, ya kan ya? Setelah baca doanya, dikasih 1 juta pahala, diampuni 1 juta dosa. Betul kan? Itu udah nikmat. Yang kedua, kemudian kok lihat, masya Allah, tas kok api-api men yo. Aku kan tas kayak ngono, donga Allahumma tas. Loh iya, ya Allah tolong beri tas. Lihat mobil, bagus, masya Allah ya Gusti. Kapan punya yang seperti itu? Moga-moga tidak lama. Pegang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya kan di sholawati, mudah-mudahan segera punya yang seperti ini. Gaya dulu, tanya sama salesnya, mas harganya berapa? Takut wani ya. Lagu pun saya tanya itu kan modalnya mulut, betul kan ya? Tanya modal mulut aja takut, padahal yang ditanya itu ya orang kerja, ya karyawan, podong larate kok bingung. Paham maksud saya kan? Meskipun tingkat miskinnya berbeda, ya kan? Dia dapat gaji sekian, ya jenengan belum dapat gaji. Oh sama-sama nggak punya kok, sama-sama menawarkan. Tawaran, berapa nih mas harganya? Sekian. Wah, masya Allah mas ya. Sebetulnya murah mas, cuman duitnya belum ada. Ya, gitu. Sebetulnya murah, tapi duitnya belum ada. Gede-gede orang duit gue ya. Kalau orang gitu ya, salesnya tiwas tak ladeni. Kita ngomong ya kan, jenengan ladeni saya kan tetap berdapat gaji. Kalau jenengan gak ada orang seperti saya Bang Lamun tengah kan hiburan. Jadi dinikmati gitu loh, jangan takut. Nikmat no uripmu itu. Hidupmu nikmati. Nah, manusia yang paling bisa menikmati hidup itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Rasulullah gak makan. Rasulullah itu bukan melarat, sugih pol. Kanjeng Nabi itu sugihnya pol, tapi apa yang punya langsung gitu. Loh kita kan belum sampai makom begitu, punya simpen setahun, nggak apa-apa, boleh. Makomnya kan seperti itu. Kalau Kanjeng Nabi nggak nunggu nyimpen setahun, punya langsung tuh. Nah habis itu mau makan nggak ada, cari nggak ada, ya wes, ganjel apa? Waktu 1 hari nggak makan, cuman minum air, susu aja nggak ada, minum air, udah. Dinikmati hidupnya. Gimana cara menikmatinya? Ambil batu, ganjel 1, taleni. Kalau sekarang pakai stagen tuh ya. Nah, tapi stagennya ditaruh di ulu hati, kasih batu 1. 2 hari, batunya tambah 1 lagi.
3 hari batunya tambah 1 lagi, dan subhanallah nggak lebih 3 hari dapat makanan. Begitu dapat nikmati, gak dimakan sendiri, ngejak sak kampung. Loh, jangan nggak percaya loh. Kanjeng Nabi begitu dapat makanan gak makan sendiri. Orang makan sendiri itu udah enak. Makan tuh kalau ngajak sak kampung mesti enak. Tapi nak rantai duit aja ngajak mas. Rasul punya baru ngajak, betul kan ya? Walaupun punyanya susu secangkir, ngajak sak masjid. Dia sama Abu Hurairah itu kan ya, panggil satu masjid. Nah ini teman-teman Kanjeng Nabi diundang Kanjeng Nabi minum susu. Coba bayangkan Anda kalau saya ada 80 orang, saya panggil semua, mari minum susu bersama. Bayangannya susunya ada berapa gelas? 80 gelas paling sedikit. Ini enggak, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngundang 80 orang kurang lebih, susunya segelas. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Monggo diunjuk. Sahabat menikmati. Nyeruputnya betulan seperti itu contoh. Loh iya toh, trik mau balik mau minum kan rotok memper. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dirasakan betul itu yang namanya susu membasahi tenggorokan, bukan seperti jenengan. Ora kroso mas. Sesuatu itu kalau gerujuknya kakean gak kroso, betul kan ya? Tapi kalau didik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Loh mulut itu ada haknya. Kesian kok mulutnya cuma melewati tok. Ini ada indera di sini yang pengecap, di sini ada untuk asin dan lain sebagainya. Biar nikmati saraf itu, kemudian baru masukkan tenggorokan. Wong nikmat itu di lidah kok, bukan di gulu. Halo, nikmatnya kopi di mana? Di lidah, lalu langsung nikmatnya di mana? Makanya minum kopi caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngombe kopi diguyoni, betapa nikmatnya kan ya. Alhamdulillah. Kan itu tanda nikmat, betul kan ya? Alhamdulillah. 80 sahabat seruput enak. Jenengan sak cangkir ora kroso kan kebangetan. Ayo jujur. Nabi ngetintek enggak kroso gitu kan. Tapi kalau dinikmati enak. Ya begitu cara Nabi Muhammad SAW menikmati hidup. Kanjeng Nabi punya istri, dinikmati. Tulang-tulangan. Jenengan punya bojo kok ngurno kabeh. Suap-suapan nggak pernah. Saya itu ceramah di mana-mana. Apa ini? Ini orang Jawa ini apa? Kita ini orang Jawa ini. Oh, boy ini. Diajari sibah-sibah gak ono sing nurut. Kita ini orang Jawa nggak nurut sama leluhur. Leluhur itu ngajari waktu mantenan, betul lah? Tulang-tulangan, betul kan ya? Patak-patakan, betul nggak? Sama orang tua suruh digendong, anaknya digendong sama bapaknya, sama ibunya, benar tuh benar? Nah itu kan contoh lah, konono bendino. Sini Bib, sini Bib. Ya situ boleh Bib. Jalani tiap hari, usahakan tiap hari ada ndak ketang opo gitu sama istrinya, sama suaminya. Ini kan yang diajarkan sama leluhur, menikmati hidup. Enggak, punya istri cuman mbok bisu sisan. Nauzubillah min dzalik. Kanjeng Nabi menikmati. Kanjeng Nabi punya kendaraan dinikmati. Dikasih nama. Kendaraannya dikasih nama. Jenengan punya motor sampai sekarang nggak ada namanya, betul loh? Loh kalau saya mobil tak kasih nama, si hitam si putih, orang ireng karo putih, ya kan si hitam si putih, kasih nama, Rasulullah kasih nama, benda ini kasih nama, dikasih nama, dinikmati, semua dinikmati, ya gak ada bagian dari kehidupan dunia yang tidak dinikmati oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau bisa berkata, iya, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Dari dunia kalian ini, dari dunia kalian, bukan dunianya Kanjeng Nabi. Cuma ngomong Kanjeng Nabi dunia ini podo bawa dia beda. Dari dunia kalian, oh dunia Nabi beda. Dunia Nabi itu tidurnya tidak tidur, tidurnya tidak tidur, meleknya bisa lihat segala penjuru. Kita nih yang depan aja nggak jelas, melek delok ngarep ora cetha, itu kita. Kanjeng Nabi melek
lihat ke depan, lihat ke belakang, ke kanan, ke kiri, kelihatan semuanya. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dunianya berbeda. Dijadikan aku tuh menikmati. Allah paksa beliau menikmati bagian dari dunia kita 3. Apa itu? Istri, kemudian apa lagi? Atib, wangian. Jadi Kanjeng Nabi itu seneng wangian, dinikmati betul. Nah kita kan nggak menikmati. Kalau orang Jawa menikmati wangian, mawar, melati. Mau keris aja dikasih wangi-wangian kok. Mawar, melati. Ada orang pernah ngomong sama saya, apa itu orang Jawa? Klenik. Masa keris pakai disiram air kembang, air kembang? Tak jawab, Mas, sepuranipun ingkang kathah. Iya. Jenengan pernah nyuci mobil, nyuci motor? Pernah. Kenapa pakai sabun? Biar wangi. Mbok ambu kuwi. Mbok ambu mobilmu. Wangi ngono kuwi. Enggak kan? Terus apa manfaatnya mobil pakai sabun yang wangi? Nah, mbok sabunnya enggak wangi. Betul atau betul? Emangnya tercium wanginya? Wong jenengan pakai parfum yang paling wangi keluar nih zaman sekarang ini, sebentar udah mampu. Kenapa? Polusinya luar biasa. Tapi orang Jawa karena seneng wangian, keris itu dibuat wangi. Jadi kalau dibuka, nikmati. Saya mau tak nikmati semua. Hidup ini mau saya nikmati. Jangan sampai ada bagian dari kehidupan yang tidak kita nikmati. Kenapa? Karena memang Allah pengen jamu kita di dunia. Ini tempat parkir. Bayangkan gitu. Sepuranipun ingkang kathah. Jangan pernah naik bis atau naik pesawat atau naik travel. Pernah kan? Tahu ruang tunggu? Ruang tunggu itu didesainnya bagus atau asal-asalan? Bagus. Harum, nyaman, bahkan disiapkan kalau mau minum gitu kan ya, ada dispensernya, betul kan? Nah ini dunia nih ruang tunggu menuju akhirat, sama Allah dibuat nyaman enggak? Kakean, terlampau nyaman. Segoro sakmono gede nih, ikan begitu banyak anekannya. Untuk menghibur telinga kita ini burung cuat-cuit, sebetulnya satu kan cukup, cuat-cuit masih masih ada. Suaranya macam-macam. Mata ini hijau satu cukup, betul kan ya? Tapi dikasih suket, kasih rumput, dikasih yang namanya padi, dikasih yang namanya pohon bentuknya macam-macam, kembang bentuknya macam-macam. Ngono kok ya orang ngomong alhamdulillah, sun Gusti, ruang transitnya indah sekali. Ini ruang transit dunia ini. Ya nikmati, duduk dinikmati ruang transitnya. Kalau pas panas ini enggak enak ya? Enggak enak. Kipas ono. Selesai masalah. Alhamdulillah.